wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin mukarramin wa mukarramin, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah divisi bidang khusus Musola Al-Haq, Musola Al-Haq, ada Jasa Agung Muda Pidana Khusus. Jasa Agung Muda Pidana Khusus, bapak dan ibu-ibu di atas saya. Alhamdulillah kita Allah pertemukan kembali Pak pada tanggal 1 atau 2 aja nih Pak. Tanggal berapa? 2. Tanggal 2 Rajab. Pada tanggal 2 Rajab ada 2 hal yang akan saya sampaikan. Pertama tentang Asyhurul Hurum, yang kedua tentang amalan. Kita mulai Pak, 2 hal Pak ya. 2 hal yang akan saya sampaikan. Sekarang kita masuk pada bulan Rajab. Bulan Rajab itu disebutkan ya, di dalam hadis Nabi SAW, dan ia termasuk kategori bulan-bulan yang diharamkan. Haramkan artinya maksudnya yang dihormati Pak. Kita kalau ke tanah haram itu tanah yang diharamkan melakukan sesuatu yang di luar daripada tanah tersebut. Jadi tanah yang disucikan, yang sangat dihormati. Dalam Quran disebutkan inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di dalam sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan arba'atun hurum. 4 bulan yang diharamkan, yang dimuliakan. Apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, wa Rajabul Mudhar. Yaitu yang 3 dia bersusul. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Nah, saya mengasih ilmu sama Bapak dan Ibu sekalian. Karena memang di dalam kalender kita, kalender itu kan kita kenal ada banyak sekali Pak. Ada kalender Masehiyah atau kalender Miladiyah, ada juga kalender umat Islam yaitu kalender Hijriyah. Nah, kalender Hijriyah itu dia lebih dulu dicetuskan, jadi bukan dari masa Rasul, melainkan di masa Khalifah Umar bin Khattab pada tahun ke-17. Jadi pada saat itu banyak surat yang masuk. Pasti di bidang khusus juga banyak surat yang masuk Pak. Tinggal nanti pimpinan kepala divisi sampai kepada Pak Jaksa Agung itu mana. Nah pada saat itu surat yang masuk daripada gubernur-gubernur yang ada di Syam, yang ada di Mesir, yang ada di Syria masuk. Hanya ada tanggal dan bulannya saja, sehingga tercecer antara tahun yang ini dengan tahun yang berikutnya. Nah ada para gubernur itu. Ada lagi salah satu ceritanya begini Pak, dalam riwayat itu ada orang minjem duit itu dia bulan bulan Muharram. Kemudian dia katakan nanti ane bayar bulan Safar. Habis bulan Muharram kan bulan Safar. Kemudian pas mau ditagih pada bulan Safar, ane mau tagih utang ente. Kemudian pas mulai lagi nanti bukan safar yang tahun ini, safar yang tahun depan. Akhirnya sahabat itu ngadu sama Rasul, ya Rasulullah, dia telah berbohong. Katanya mau ganti utangnya pada bulan safar, tapi malah yang tahun depan. Gitu kan? Mohon maaf kepada Khalifah Umar. Wahai Umar bin Khattab, bagaimana ini? Katanya bulan safar, saya pikir 1 bulan. Ternyata 1 tahun. Itu diantaranya kemudian ditentukan. Banyak sahabat yang menentukan, ada Sayyidina Ali, Sayyidina Abu yang lain sebagainya. Akhirnya menentukan pada saat hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang 1447 Hijriah. Kalau kalender Masehi itu berdasarkan perhitungan Gregorian. Pada Paus Gregorius yang ke-12, sebelumnya kalender Julian itu sekitar abad 15, 1500.
itu pun sudah banyak mengalami pengurangan karena ketidaktepatan dari sisi waktu yang ada. Nah, lantas bagaimana kita menghafalnya? Ada tips dan triknya Pak. Jadi anggap saja kita punya teman Pak, ini mudah-mudahan bisa diamalkan kepada putra putri Bapak. Kita punya kawan namanya Musa, kemudian Rara, kemudian Juju, kemudian ada yang kembar Rasya, Dudu. Musa, Rara, Juju, Rasya, Dudu. Nah, kita hafalkan begitu Pak. Musa yaitu Muharram, Safar. Rara, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, bisa disebut akhir atau tsani. Kemudian Juju, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Kemudian Rasya Pak. Jangan Bapak nanti ketika saya ngajarin Rasya, Bapak ingatnya Rosa gitu kan, Rosa. Apalagi ingat Raisa, itu kan jaga Pak ya. Gitu. Jadi jangan sampai Bapak menyalahkan saya. Rosa deh, Raisa deh, itu bukan saya ngajarin, Bapak yang salah dengar gitu ya. Nah, Rasya apa? Raja Sya'ban. Rasya yang kedua apa? Ramadan, Syawal. Kemudian Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Nah, ini jadi Musa, Rara, Juju, Rasya, Dudu. Kemudian yang kedua, kita masuk kepada bulan Rajab ini, memang hadis-hadisnya itu tidak sahih Pak, berkaitan dengan amalan yang dilipat gandakan dan yang lain sebagainya. Hadis yang sahih itu yang menyebutkan bahwa dia Ashurul Hurum, dia adalah 4 bulan yang dimuliakan. Dari zaman kapan? Sebelum diutusnya Rasul. Sehingga kalau misalkan terjadi peperangan, kan dulu kabilah-kabilah bangsa Arab dulu perang Pak. Mereka ini dikit perang. Ketika masuk kepada bulan yang diharamkan udah tuh, nggak boleh tuh, tidak boleh saling. Walaupun dendamnya bukan main, ketika masuk enggak, itu harus ditahan. Nah, itu bulan yang diharamkan. Di antaranya Imam Ibnu Katsir ketika menyebutkan minha arba'atun hurum, kata Ibnu Katsir, walaupun riwayatnya ini tidak sahih ya, kalau kita mengagungkan bulan itu dengan amalan-amalan kebajikan, maka akan dilipat gandakan. Nah, jadi hadisnya dia hasan, jadi bukan dhaif. Nah, kemudian kalau begitu pun kalau dia melakukan kemaksiatan, maka akan dilipat gandakan juga. Jadi istilah para ulama, benar atau tidak nih. Kemudian juga kan terkenal dengan amalan-amalan. Nah, hadis-hadis yang sahih tidak menyebutkan tentang amalan, misalkan puasa, sedekah, itu menjadi hadis yang umum saja. Ketika ini bulan yang diharamkan, bulan yang dimuliakan, saya ingin bersedekah. Nah, dengan harapan ya pada hadis yang hasan dan sebagian hadis yang dhaif itu akan dilipat gandakan dengan harapan seperti itu. Sehingga ini motivasi Pak. Hadis dhaif itu boleh digunakan untuk fadhailul a'mal, motivasi untuk melakukan kebaikan. Nah, kemudian yang kedua amalan Pak. Amalannya ini ketika bapak-bapak sekalian, bapak dan ibu sekalian mau berangkat kerja, maka doa yang pernah atau sering diajarkan sama orang tua kita, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Kita doa Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billah. Ini hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan imam-imam yang lain, Imam Muslim, Ibnu Majah, An-Nasa'i. Kenapa di antara pentingnya? Kata Rasulullah, man kharaja min baitihi thumma yaqul bismillah tawakkaltu ila akhirih fayuqalu lahu al-malak. Maka kemudian malaikat mengucapkan qad wuqita wa wuqita wa hudita. Sungguh engkau telah dijaga oleh Allah, engkau telah dicukupkan oleh Allah, dan engkau telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mau bekerja Pak, jangan lupa baca doa ini. Hadisnya sahih. Sama seperti saya tadi lihat di sini ada doa setelah selesai azan Pak. Ya kan? Bapak sudah hafal ya?
Itu Pak, dalam hadis lain disebutkan wajabat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Maka wajib orang yang setiap selesai membaca doa tadi adzan wajib mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Memang seolah halnya simpel Pak, karena berkaitan dengan zikir dan wiridan itu diteorikan mudah, tapi diamalkannya ini yang butuh proses untuk menjadi istiqomah. Nah makanya tadi setelah membaca tadi kita setiap niatkan tadi berangkat membaca doa tadi, dan kemudian di hadisnya dilanjutkan fataba'ada fatahannahu syaitan faqala, kemudian syaitan itu lari menjauh sambil mengatakan lisahihi kepada kawannya. Jadi syaitan yang ingin menggoda kepada orang yang tadi keluar, misalkan contoh Pak Khairul keluar baca doa itu, syaitan yang tadi ingin menggoda sama temannya bilang kaifa birajulin qad huliya wa ruqya wa kufiya. Gimana kita mau ganggu orang yang sudah mendapatkan label Allah berikan hidayah, Allah jaga dia, dan Allah cukupkan dia. Nah ini amalan yang kecil, tapi ketika kita amalkan pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini dua hal yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat karena sekarang jam siang, jamnya makan siang. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum